Berdiri. Hormat. Selamat hari Ibu, kami siap belajar. Oke, selamat pagi. Selamat belajar. Oke, selamat pagi. Pagi. Maksudnya kita belajar tentang fungsi darah, bagian-bagian darah, dan komponen-komponen dari darah. Hari ini kita mau belajar mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya pencegahan serta penanggulangannya. Ada video yang mau saya sampaikan ke kalian. Kalau didengarkan dengan baik, kita lihat dengan baik. Nanti dari hasil tontonan tersebut, saya akan minta kalian ya mengerjakan RKS yang dibagi per kelompok. Jadi RKS-nya, RKS-nya ini ada tertulis 10 penyakit. Oke, beberapa penyakit nanti disampaikan di video. Beberapa penyakit lainnya itu mungkin ada di RKS, mungkin juga ada di dunia maya. Jadi untuk pembelajaran ini jangan menanyakan kalian dengan Google. Paham? Kemudian setelah mengisi RKS ini, kalian akan isi RKS kedua, yaitu RKS 2 poster. Kalian bawa pensilnya? Warna tidak? Ada. Coba angkat tadi warnanya. Siapa yang tidak bawa? Alasannya apa? Siapa yang tidak bawa? Coba beli. Ada lagi? Tidak bawa? Oke, tidak bawa nanti ya. Spesial reward untuk kalian. Nah, untuk menggambar poster nanti, itu sudah saya siapkan gambarnya. Satu kelompok dapat satu kelompok dapat. Kalau tidak bisa bikin seperti ini, bikin saja yang mendekati. Mendekati gimana? Misalnya dia gambarnya orang lagi tidur, jangan bikin orang lagi berlari. Bikinlah dia seolah sedang tidur. Kemudian, misalnya ada gambarnya, bagilah cara membuat gambar. Jangan hanya berfokus pada satu orang. Paham ya? Kemudian karena RKS ada 2, otomatis silakan bagi tugas. Paham? Ada yang mengerjakan RKS 1, ada yang mengerjakan RKS 2. Jadi waktu kalian sampai jam 9.30 sampai jam setengah itu dapat 2 RKS. 1 RKS tentang penyakit, 1 RKS tentang poster. Gimana bikin posternya? Bikin posternya itu ada di sini. Ini. Apa ini namanya? Karton. Karton kalian ukurannya kecil. Karena ukurannya kecil jadi tidak perlu banyak waktu untuk menggambar. Ukurannya segini. Paham? Baik, untuk pembelajaran berikutnya selanjutnya kita saksikan video berikutnya. Ada suaranya? Oke, karena ini adalah video tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Durasinya 1 menit 34 detik. Selama 10 menit ini saya harap kalian tetap fokus ke tontonan, tetap fokus ke tampilan, karena nanti seperti yang saya bilang tadi, RKS-nya mengarah kepada apa penyakitnya, apa ciri-cirinya, dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya. Jika dirasa ada hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Karena ya tugasnya berkelompok. Paham ya? Tugas berkelompok ini berarti satu kelompok nilainya untuk semua. Oke? Jadi dalam kelompok gak ada istilah aku pengen nilai tinggi jadi pas nilai aku harus bagus sendiri. Gak boleh. Kita kerjasama, kita kolaborasi, kita saling membantu. Sampai sini paham? Paham. Kita mulai dengan videonya yang berjudul gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya.
Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi. Oke, apa arti kontraksi? Kalau dari gambar, dari video, apa arti kontraksi? Apa? Berdetak atau berdenyut? Jantung itu berdetak atau berdenyut? Berdetak itu jarum jam. Berdenyut. Kenapa dikatakan berdenyut? Karena kalau dia berdetak berarti gerakannya bolak-balik. Oh iya. Kayak jam putar. Ya kan, perhatikan jarum jam. Bukan tak dia? Tidak. Jarum jamnya kita. Jantung kalian berputar nggak? Bahaya jantung kalian berputar. Jadi jantung itu dikatakan bekerja kalau dia Berdenyut. bukan berdetak. Jadi ganti istilah, oh jantungku berdetak saat kau tembak aku. Tapi gantilah dengan kata jantungku berdenyut. Nah, kalau jantung kita tidak berdenyut, efeknya apa? Kontraksi. Langsung mati, Bang. Kontraksi. Kalau jantung kalian berhenti berdetak apa? Yang pertama kali kalian rasakan? Sesak nafas. Kenapa? Ingat fungsi utama jantung apa? Menyuplai oksigen. Ya, oksigen yang dibawa melalui Darah. hidung, melalui darah. Maka di sini katakan bahwa kalau di jantung ini nggak ada darah, nggak ada nutrisi, nggak ada oksigen, maka jantung nggak bisa berkontraksi atau nggak bisa berdenyut. Kalau jantung nggak bisa berdenyut, berarti kemungkinan besar fatalnya kita bakalan mati. Kalau mati jago. Lanjut. Sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek dan kepala pusing. Oke, di sini siapa yang kepalanya pusing? Tidak ada. Pusing mikir kamu kan? Hati-hati, itu gejala penyakit jantung koroner. Kalau kalian itu penyakitnya kanker, kanker ring. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah jantung koroner. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari. Padahal begadang tidak baik bagi kesehatan.
Yang kedua adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi itu akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Yang keenam, Kelebihan berat badan. Oke, kalau kelebihan duit, Kelebihan suka. suka. Kelebihan dosa, utarakan menanti. Bebas. Jadi mau mana? Mau obesitas, mau kelebihan duit, atau kelebihan dosa? Semoga diaminkan Tuhan ya. sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Berikut ini adalah upaya agar kita terhindar dari varises. Yang pertama, ketika tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15 sampai 20 Apa itu tungkai? Kok dari gambar?
bengkak dan nampak di bagian permukaan kulit, warnanya biru-biru. Dan ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Kalau pengen tahu panses hamil dulu ya, tapi jangan pakai baju sekarang. Sentimeter. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin di dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia, apakah hanya dialami oleh cili-cili saja? Apakah hanya dialami oleh cewek? Tidak. Apakah laki-laki juga bisa anemia? Bisa. Bisa. Makanya kalian setiap Selasa atau Kamis ingat saya diberi TTD. Apa itu TTD? Apa isi dari TTD? Obat. Iya, itu namanya. Isi dari obat itu apa? Darah. Bukan, darah bloknya udah ayam. Apa? Itu fungsinya. Saya nanya apa kandungan dari TTD? Apa? Itu fungsinya. Saya tanya apa isi dari TTD? Obat. Obatnya. Fungsinya ada apa tadi? Menambah jumlah sel darah. Apa yang dikandung dalam TTD? Hemoglobin? Ya. Ini penasaran ya. Apa kandungannya? Obat. Apa kandungannya? Biar nggak darah. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Jadi, kenapa seseorang bisa mengalami anemia? Karena tubuhnya kekurangan Zat besi. Iya, berarti isi dari TTD itu Zat besi. Zat besi. Apakah besi itu sama seperti besi tiang di padat? Ya. Oke, kalau memang sama berarti tidak perlu TTD. Hanya perlu apa? Makan besi. Makan besi. Sepertinya kita sudah pernah langganan. Bagi perempuan, anemia dapat terjadi pada saat sedang mengalami menstruasi. Cowok menstruasi? Iya. Tapi biasanya cowok kalau bulan itu dia ngamuk. Tidak dapat dijajah bisikan ke ayam. Ya. Tapi kalau perempuan menstruasi itu normal ya. Perempuan menstruasi normal. Kalau tidak normal itu jika setelah berbulan tidak menstruasi. Kenapa Michelle? Oh, saya kira kamu enggak. Lanjut. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50 sampai 80 ml dan zat besi sebesar 30 sampai 50 mg. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Hipertensi dan hipotensi. Oke, apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Oke, apa itu hipertensi? Tekanan darah. Tekanan darah rendah. Yang tinggi apa sustannya? Yang rendah? Hipotensi. Oke, kalau sedang? Hipotensi
Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Oke, perhatikan kalimat arteriosklerosis. Itu juga termasuk penyakit gangguan pada peredaran darah. Arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu seharusnya bersifatnya elastis. Tahu nggak elastis? Elastis itu artinya apa? Dia bisa mengembang, bisa mengecil dengan sendirinya. Sama seperti karet dalam rambut kalian. Iya. Kalau ditarik, dia melang. Iya. Tapi kalau tidak ditarik, dia akan menyusut kembali. Itu namanya elastis. Nah, jika pembuluh darah kalian itu sifatnya tidak elastis, otomatis dia nggak bisa dialiri darah. Kalau tidak bisa dialiri darah, otomatis ada oksigen yang masuk. Tidak. Nah, ada nggak zat makanan yang masuk? Tidak. Tidak, makanya bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Selain hipertensi, biasanya hipertensi ini juga diikuti dengan teman sejawatnya, stroke, sama datuknya, jantung. Kalau tiga penyakit tidak ketemu jadi satu, berkolaborasi, kerjasama, tinggal menunggu jatah sisa hidup kalian berkurang. Ada yang pengen? Tidak. Nah, bagaimana cara menghindari terjadinya hipertensi? Nanti akan dijelaskan lagi di video ini. Selanjutnya, Obesitas, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol, atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Cara mengatasi hipertensi adalah pada penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Berolahragalah secara teratur dan hindari kebiasaan merokok serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. apa faktor penyebab stres selain putus cinta? Banyak pikiran. Banyak pikiran, Tidak ada uang. nggak ada uang, betul. Apalagi? Akibat kecanduan alkohol. Bisa stres kan? Stres itu jarang olahraga. Aduh, aku jarang olahraga, stres itu ya. Mikirin utang. Bikin utang. Kalau yang punya duit, bikin utang, nggak punya ayam, kan? BBM naik, Bu. BBM naik. Terus apa lagi? Kebanyakan tugas. Jujur dia sebagai pelajar ya. Kebanyakan tugas. Tugas apa kak? Tugas di dapur atau tugas di sekolah? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Berarti dari tahu di rumah tangga. Jadi stres itu banyak faktornya ya? Iya. Oke. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, berkeringat dingin, merasa cepat lelah dan tak bertenaga, detak atau denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Cara mengatasi hipotensi adalah dengan minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak antara 8 hingga 10 gelas per hari. Mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam dan berolahraga dengan teratur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Oke, videonya selesai. Dari video yang kalian tonton ada berapa penyakit atau gangguan? Nah. Yang pertama, Jantung koroner.
lelah, kemudian tidak semangat, terus hipotensi tadi apa, matanya kurang-kurang ada bintang-bintangnya kan, terus suka menguap, suka pusing, terus mudah mengantuk. Itu namanya karakteristik atau ciri-ciri. Nah, kalian dapat 6 dari video, kalian tinggal tambahkan 4 untuk pengisian tugas LKS. Jadi 4 itu dapat dari mana? Boleh dari buku LKS, boleh juga dari Mbah yang serba tahu, Mbah Google. Ada di sini nama kakeknya Google? Tidak ada. Oke, saya bagikan LKS-nya. Saya bagikan satu dulu ya. Setelah satu nanti sambil berjalan akan saya bagikan LKS dan kertas karton untuk menggambar poster. Perwakilan dan kelompok ke depan satu orang. Bisa?
Ya, bikin gambar yang serupa. Apa? Buat kamu belajar agar pembukaan menarik, bikin bingkai garis di depan ininya. Garis belakangnya garis Pak. Kalau bisa nggak kita coba.
Cara mencegahnya, seingat saya waktu di video itu dia bilang, ingat ada yang kakinya diangkat tuh. Oh itu. Nah ya kan, kakinya diangkat. Bella itu sudah? Darah pada urin dan tinja. Urine. Valeria, ini nanti tulisannya ditempelkan nggak? Yang mana? Yang ini. Oke. Ada buat spidolnya? Cowok-cowok gimana? Banyak. Dari tadi belum selesai ini. Cuci rambutnya agak ulet-ulet. Nah, cepnek itu ya? Cepak mekar. Diwarnain lah Pak. Kak. Nanti kalau nggak diwarnain nggak suka liatnya. Silakan ke depan Pak, cepakannya Bang. Ya, cepnek cepak mekar. Bagaimana gambarnya? Tips mencegah stroke. Ya, kalian itu masih paling mudah karena hanya tulisan. Gambarnya boleh digambar, boleh tidak. Tapi kalau misalnya mampu gambarnya, gambar. Ini dibantu Pak, ditahan gitu. Ah, begitu pas sisi. Biar enak Pipo ngerjakannya. Iya, kerja sama yang bagus.
Bagus. Keren keren. Bagaimana posternya? Bagus. Oke, bagus. Itu bagus. Yang ini? Hebat. Itu Ih, bagus. Barangnya kurang besar. Yang ini? Keren. Keren. Keren ya. Nama judulnya apa? Bagus. Penyakit pada sistem peredaran darah. Penyakit pada sistem Peredaran darah. Oke. Wow, ini yang keren banget. Mantap. Itu yang lebih bagus. Apa judulnya? Jantung berdetak. Jantung berdetak. Itu mana? Kemudian. Nah, yang ini. Mantap. Wow, ini lebih keren tuh. Itu dong yang bagus. Bagus ya? Oke, lanjut. Sepedanya bagus. Apa lagi? Ini bagus ya? Ya. Oke, lanjut. Terakhir. Wow. Nama lu paling Ini bagus. juga kok lebih bagus. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok yang saya minta sedepan dua orang untuk megang, satu orang untuk membacakan posternya. Asin dan berlemak karena meningkatkan risiko berpotensi dan olahraga. Olahraga juga bisa menurunkan kadar kolesterol, menjaga berat badan dan tekanan darah yang berhenti merokok. Merokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menguap. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga bisa membuat detak jantung menjadi enggak hindari nafsa. Konsumsi nafsa narkotika psikotropik dan adiktif bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah ke jantung, arteri, dan mengurangi aliran darah. Oke, bagaimana dengan poster teman kalian? Apakah bagus? Warnanya keren? Keren. Kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima kasih. Satu orang bacakan ini ya. Ya, silakan Melody. Penyakit pada sistem peredaran darah, penyakit dan kelainan pada jantung, aritmia, Kardiomyopati. Kemudian penyakit penyakit dan kelainan pada pembuluh darah, diabetes, trombus, embolus, atherosclerosis, penyakit dan pada anemia, leukemia, hipertensi, hemofilia, thalassemia. Coba jelaskan ini gambar tentang apa? Ada teman.
dan perasaan mudah lelah, pusing atau sakit kepala. Gejala jantung ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tak normal. 4. Ada rasa mual dan muntah. 5. Penderita biasanya merasakan sakit seperti timpakan berat, rasa sakit dan rasa Oke, apakah terdengar suara temannya? Tidak, karena dia berbicara sangat halus ya. Oke, dari perhatian coba buka lagi contohnya. Apakah gambarnya jelas? Jelas. Apakah tulisannya jelas? Jelas. Apakah manusianya jelas? Iya. Manusianya jelas ya. Oke, apakah gambar ini posternya juga bisa dibahas baik? Baik ya. Oke, kalau itu beri tepuk tangan untuk mereka. Baik, nah kita sudah menyaksikan presentasi dari 3 kelompok.